Ternyata apa yang terjadi? Dan beliau tidak berkeming dimakan api. Apalagi baju beliau, apalagi badannya, sehelai rambut pun dari beliau tidak terbakar. Kenapa? Terdapat keridhaan Allah. Qul ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatlah Ibrahim. Kalau ada keridhaan Allah, maka tidak akan berbahaya. Musa alaihissalatu wassalam, beliau bisa berjalan di tengah laut, tidak tenggelam, bahkan memberikan jalan yang namanya Laut Merah itu kepada Nabi Musa. Kenapa? Allah ridho. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, penjara akan menjadi nikmat. Penjara lebih aku sukai daripada saya harus mengikuti terhadap godaan seorang wanita yang tidak halal bagiku. Kenapa? Karena ada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu, saudara-saudaraku, walaupun dimasukkan ke neraka, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ridho, maka api neraka serta ular-ular yang ada di neraka itu tidak akan menggigit. Kenapa? Ada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika bulan Ramadan ini, setelah kita itu nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhati wan nar. Ya Allah, karuniakanlah kepada hamba ridhomu. Yang pertama ridho Allah, wal jannata, dan surgamu. Bukan wal jannata wa ridhoka, bukan surgamu dan juga ridhomu, bukan. Yang pertama yang harus kita raih itu adalah ridhoka, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala urusan ini akan sudah selesai, saudara-saudaraku. Karena itu merupakan cinta yang munajatnya Rabi'ah al-Adawiyah ketika beliau berdoa kepada Allah. Ketika beliau bermunajat, beliau ini berdoa seperti ini. Ya Allah, jikalau hamba beribadah kepadamu karena menginginkan surga, maka tutup pintu surgamu. Jikalau hamba beribadah karena takut dengan api nerakamu, buka pintu nerakamu lebar-lebar. Tetapi apabila hamba beribadah karena mengharap ridhomu, maka terimalah cintaku ya Allah. Jadi seakan-akan Rabi'ah al-Adawiyah ini, saudara-saudara, dia beribadah semata-mata bukan pengen mendapatkan surga, bukan takut terhadap neraka, tapi dia yang diinginkan itu adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Ini tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Kalau kita levelnya kan tidak seperti itu, Pak. Tetap berdoa agar dijauhkan dari api neraka. Levelnya tidak seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Kalau kita berdoa, ya Allah, saya beribadah bukan takut neraka, ya Allah. Kalau saya takut neraka, buka pintu nerakamu. Insya Allah dijawab sama malaikat Malik, Pak. Oh, kalau kamu nggak usah minta, saya sudah janjian sama Mungkar Nakir gitu. Kenapa? Levelnya berbeda. Karena kalau kita beribadah, misalnya saya beribadah karena pengen mendapatkan surga, karena takut dengan api neraka. Misalnya tidak ada pengumuman bahwa surga tidak ada, neraka tidak ada, nanti kita tidak beribadah lagi. Seperti itu. Cuman itu levelnya keikhlasan kita yang paling bawah. Beda dengan Rabi'ah al-Adawiyah yang memang beliau itu merupakan seorang wanita solihah yang merupakan wanita waliullah. Seperti itu. Kenapa? Karena Rabi'ah al-Adawiyah tidak suka terhadap dunia, Pak. Beda dengan kita. Kita enggak suka juga dunia, tapi yang kecil-kecil. Misalnya uang 2.000 jatuh, males kita ngambil gitu. Tapi kalau 100.000 satu minggu gak selesai-selesai mikir. Gak usah orang lain, saya sendiri gitu. Jadi yang pertama itu adalah ridwan Allah, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mahabbatullahi anil uswati,
keberpihakan Allah Subhanahu wa taala anil usati kepada para ahli maksiat yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini mewanti-wanti, mengobrol maghfirahnya, lebih-lebih kita sekarang berada di pertengahan bulan Ramadan. Yang kemarin kita kan awaluhu rahmah, rahmat kasih sayang Allah yang Allah Subhanahu wa taala tumpahkan kepada kita. Yang kedua itu adalah wa ausatuhu maghfirah, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada para ahli maksiat yang mau bertaubat. Jadi di bulan Ramadan ini jadi tidak ada kata putus asa, Pak. Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang maghfirah, ampunannya selebar-lebarnya kepada para ahli maksiat. Makanya Rasulullah bersabda kan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan seperti pohon besar itu, Pak. Caranya agar tidak tumbuh lagi, kita tebang kemudian kita bakar. Nah, ketika dibakar maka tidak akan tumbuh lagi. Walaupun misalnya ada akar, potensi untuk bertumbuh itu kurang. Jadi tahun yang akan datang ditebang, dibakar lagi seperti itu. Nah, sama juga dengan dosa-dosa kita, dosa-dosa para ahli maksiat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ini akan mengampuni dosa seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima taubatnya seorang hamba ma lam yugharghir, selama tidak sampai ke kerongkongan. Jadi kalau belum sampai ke kerongkongan ini, kita masih punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Ini murahnya Allah memberikan taubatnya, Pak, lebih-lebih di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dihianati sampai berkali-kali, tetap akan mengampuni. Beda dengan manusia, oleh kekasihnya misalnya dia berkhianat kepada kekasihnya 3 kali, sudah tidak mau memaafkan. Sudah kau cukup hianati diriku 3 kali, tertutup sudahlah hatiku untukmu. Ya itu kalau manusia, tapi kalau Allah tidak. Kullu bani Adam khata'un, kata Allah, kata Rasulullah, setiap anak Adam itu mempunyai dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Siapa yang tidak punya dosa, Pak? Semuanya ini punya dosa. Ustaz, oh banyak dosanya, Pak. Seperti itu. Banyak dosanya. Makanya bagaimana caranya? Ya tetap kitab. Jangan putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bertaubat itu jangan kayak seperti orang mau melahirkan itu, Pak. Gimana kalau orang melahirkan? Oh, saya tidak ingin lahir lagi gitu. Yang teriak-teriak kayak gitu biasanya anaknya 8, Kang. Gitu. Atau kata Kiai Zainuddin MZ itu taubat sambal. Bagaimana orang makan sambal pedas, tobat gak pengen makan sambal, besoknya nanya lagi mana sambal. Seperti itu. Dan memang kita seperti itu di dunia ini. Musuh kita ini 2, hawa nafsu, kemudian di sini syaitan. Maka Imam Busiri itu di dalam burdahnya kan mengatakan wa khalifin nafsa wa syaitana wa sihima. Maka berpalinglah engkau dari godaan setan dan juga hawa nafsu. Jangan memberikan kesempatan walaupun sedikit. Nah, kadang-kadang dosa besar itu kan bermula dari dosa-dosa yang sedikit kan. Meremehkan yang kecil akhirnya menjadi besar. Setelah besar, maka hati kita ini nanti akan tertutup, saudara-saudaraku. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita berbarengan saling ingat mengingatkan, nasihat menasehati. Nah, itu yang nomor 2, mim. Kemudian yang nomor 3 itu adalah dhamanullah, jaminan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi di bulan Ramadan ini rizki kita, makanan kita dijamin oleh Allah. Padahal secara matematika, secara akal manusia, kayaknya di bulan Ramadan ini penghasilan kita itu kurang, saudara-saudara. Kenapa? Banyak warung yang tutup-tutup kalau pagi. Jualannya itu sore sama malam. Tapi apa yang terjadi? Justru di bulan Ramadan ini kita diberi makanan oleh Allah Subhanahu wa taala yang enak-enak. Mana ada di selain bulan Ramadan satu bulan penuh ada orang ngasih takjil di musola, di surau. Kadang-kadang kita diundang oleh tetangga untuk berbuka bersama. Rizki kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya tanggal, bahasa Maduranya tanggal lekoran, tanggal 22, tanggal 21, 20 sudah banyak orang ngasih parcel itu, ngasih lebaran dan semacamnya. Itu bukti bahwa dhamanullah, Allah Subhanahu wa taala yang menanggung yang namanya rezeki kita. Di bulan Ramadan bukan semakin sedikit, malah semakin berlimpah rezeki kita itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saking agungnya bulan Ramadan. Makanya para sahabat dulu itu, saudara-saudaraku, kalau sudah mau mendekati detik-detik bulan Ramadan, mereka itu menangis semuanya. La tamannu an takuna sanatu kulluha Ramadan. Mereka menginginkan agar di dalam satu tahun itu semuanya dijadikan bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi jangan khawatir di bulan Ramadan ini, saudara-saudaraku. Dan yang nomor 4 itu adalah ulfatullah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sangat cinta kepada Kanjeng Nabi dan juga kepada umatnya. Bukti Ramadan ini hanya diberikan kepada baginda Nabi dan juga umatnya. Umat-umat sebelumnya walaupun syariatnya berpuasa, ada puasanya, tapi tidak dinamakan bulan Ramadan. Nabi Musa syariatnya 1 tahun berpuasa, 1 tahun berbuka, 1 tahun berpuasa, 1 tahun berbuka. Kalau kita dikasih puasa kayak gitu nggak mampu Pak, mincret. Ada puasa yang mudah. Nabi Daud 1 hari berpuasa, 1 hari buka, 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka sampai mati, tidak kuat. Tapi jangan khawatir, kita umatnya Rasulullah diberi 1 bulan itu kualitasnya melebihi daripada pada umat sebelumnya. Apalagi di dalamnya itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Yang keutamaannya orang yang mendapatkan bulan Ramadan Lailatul Qadar ini sangatlah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang beribadah 80 tahun. Seperti itu. Kemudian nurullah, yang nomor terakhir itu adalah nurullah, hidayahnya Allah, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud cahaya ini apa di sini? Yaitu hidayahnya Allah. Allah akan mudah memberikan hidayah di bulan Ramadan ini. Cuman yang seperti saya sampaikan dulu itu di waktu khotib itu, hidayah ini tidak segampang kita dapat. Kadang-kadang ada orang enggak puasa, saya belum mendapatkan hidayah. Kenapa kamu itu enggak solat belum mendapatkan hidayah? Solat itu enggak jodoh ke saya. Nah, kan repot Pak. Wah, ada solat dijodoh-jodohkan. Solat itu perintah. Hidayah itu harus dicari. Yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dulu pernah saya menyampaikan di dalam hadis arba'in itu tentang hadis qudsi. Kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dallun, kamu itu tersesat, kata Allah. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah. Apa kata Allah? Fastahduni, maka minta hidayah kepadaku. Ahdukum, maka aku akan memberikan hidayah kepadamu. Jadi jangan hanya mimpi saja kita mendapatkan hidayah, tapi harus diikhtiarkan. Harus kembalikan kepada diri kita juga. Kalau kita lapar, kita makan. Kalau sarung kita melorot, kita angkat untuk diperbaiki. Ketika misalnya celana kita robek, segera kita jahit.
Giliran pengen masuk neraka, dia belum mendapatkan hidayah. Ya artinya kan orang yang melalaikan ibadah kepada Allah itu kan siap-siap dirinya untuk masuk neraka, Pak. Seperti itu. Maka harus diikhtiarkan, harus berusaha. Ibaratkan seperti orang mau nyebrang ke arah kanan, ketika panjenengan pakai motor atau pakai mobil, kan harus letting kan? Iya, harus letting agar selamat. Kayak panjenengan misalnya ada banjir, apakah kita langsung bilang biarin aja ini pasrah kepada Allah, ini saya tetap hidup? Atau kebakaran misalnya, kita punya peluang, punya ikhtiar untuk menghindar, masa kita akan bilang biarin aja ini takdir dari Allah, ya hangus nantinya apa? Seperti itu. Ini kita bahaya dari api dunia saja kita ini berusaha untuk menghindar, apalagi kelak di alam akhirat yang apinya di sini lebih luar biasa daripada api dunia. Andai kata penduduk neraka ini dilempar ke api dunia, maka dia itu di dalam kitab tafsir Yasin itu disebutkan dia akan tertidur seketika, saking dinginnya api di dunia ini. Andai kata orang neraka ini dilempar ke api dunia, saudara-saudaraku, itu. Jadi jangan apa namanya terlalu banyak alasan seperti itu. Maka ketika habis sholat kita sering berdoa kan, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, sinarilah hati hamba ya Allah dengan cahaya hidayahmu sebagaimana engkau menyinari alam dunia ini dengan cahaya mataharimu abadan abadan, yaitu selama-lamanya. Caranya bagaimana? Ikhtiar usaha ini banyak saudara-saudara. Caranya dengan bagaimana? Yang pertama dengan memperbanyak zikir, yang kedua dengan memperbanyak salat berjamaah, dan yang ketiga dengan memperbanyak bertawabul ilmi, mencari ilmu seperti ini. Karena kenapa? Ahli hikmah mengatakan alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal mayyitah binuril hikmah kama yuhyil ardah bima'il mator. Berkumpullah engkau dengan para ulama dan mendengarkan terhadap fatwanya para ahli-ahli hukum, para ustadz yang mengerti hukum ini, hukum itu dan semacamnya. Panjenengan nanya berpuasa kepada Ustadz Bukhari kemarin, itu bagus. Karena kenapa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati ini dengan cahaya-cahaya mereka, dengan cahaya, dengan petuah-petuah mereka. Kama yuhyil ardo bima'il mator, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati ini dengan air hujan. Jadi ilmunya para asatid yang mengajar kita semuanya ini, saudara-saudaraku, ibaratkan seperti apa? Ya ibaratkan seperti air hujan. Air hujan yang turun ke bumi untuk menghidupkan bumi ini sehingga bisa bercocok tanam. Kita juga sama. Tapi kita melihat misalnya ada ustadz, dia sering menyampaikan kebaikan, tapi dia sendiri misalnya masih banyak dosa. Caranya bagaimana? Khutma sofa wada makadar, ambil yang baik, tinggalkan yang jelek, seperti itu. Jangan pas karena ustadznya kayak gini akhirnya ikut kayak gitu, jangan. Mana ada. Kalau panjenengan misalnya cari ustadz yang enggak punya kekurangan sama sekali, jangan berguru kepada saya, saudara. Jangan berguru kepada ustadz, berguru kepada malaikat nantinya. Seperti itu. Ya, namanya ustadz kan juga sama-sama manusia, seperti itu. Makanya saya dalam mengajar seperti ini, saya bukan niat mengajari sampean, tapi niat mengajari diri sendiri yang pertama. Dengan tantara saya mengajar seperti itu, sampean menjadi orang baik, siapa tahu saya juga menjadi orang baik, saudara-saudaraku. Itu yang paling penting, seperti itu. Memang ustadz memang juga harus ibda binafsik, harus memberikan contoh kepada umat, seperti itu. Harus meminimalisir juga kekurangan yang ada pada dirinya. Karena ada sebuah juga kata-kata itu. Idza balat tilmidhu qiyaman, idza balal ustadu qiyaman, balat tilmidhu isra'an. Apabila guru kencing berdiri, maka murid akan kencing berlari, gitu.
Apabila guru kencing berlari, maka murid akan kencing berlari sampai dibuat mainan kencingnya itu. Jangan lari seperti itu nantinya. Jadi kita sama-sama punya tugas untuk sama-sama menyampaikan kebaikan. Yang kedua, mengamalkan terhadap ajaran yang sama. Ajaran Islam seperti itu. Hampir terus kita ini wa tawassaw bil haqqi, saling ingat mengingatkan di dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabri, saling ingat mengingatkan di dalam masalah kesabaran. Jadi ini kelima huruf dari kitab Al-Ghunyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua. Saya simpulkan, yang pertama ridwanullah, keridhaan Allah. Yang kedua, mahabbatullah anil usah, keberpihakan Allah kepada ahli maksiat yang mau bertaubat. Dan yang ketiga, dhamanullah, jaminan Allah terhadap rizki kita di bulan Ramadan ini. Kemudian ulfatullah, yang keempat itu alif ulfatullah, yaitu cintanya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini kepada kita. Dan yang terakhir itu adalah nun, nurullah, cahayanya Allah, yaitu hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini senantiasa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti di penghujung bulan Ramadan sampai kita ini masuk pada Idul Fitri, kembali terhadap kesucian, laksana seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala Muhammad ya